Selamat pagi adik-adik. Shalom. Damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Pada saat ini, di hari Minggu pagi ini, kita akan beribadah anak sekolah minggu Jemaat Benim Betana Makir Timur. Dan untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik, yaitu dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Benim Betana Makir Timur mengucapkan selamat beribadah untuk kita semua. Dan dalam persiapan untuk ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Pagi Bapa, ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cintanya. Kita angkat pujian ini dari awal kembali. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Oke, sekarang kita akan tetap angkat pujian lagi. Masih ada dua pujian yang merupakan pujian syukur kita untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kita kehidupan di hari Minggu ini, hari yang baru, hari Tuhan. Untuk itu kita angkat dua pujian. Yang pertama dari terbit matahari, dan kedua, matahari bersinar terang. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembah berbunga di padang, semua yang mengajak kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang besar, kami puji nama Tuhan yang besar. Adik-adik, pada saat ini kita akan berdoa buka. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu.
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Inilah kami, anak-anak-Mu, persekutuan anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Pemimpin Makir Timur, bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, bahkan orang tua kami yang boleh ikut serta dalam ibadah anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang baru di pagi hari Engkau anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terlebih khusus di hari Minggu ini, hari Tuhan, kami boleh beribadah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Perlengkapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ada hikmat pengertian yang baik untuk memberikan kami pengetahuan yang baik mengenai. Sebentar kami akan membaca firman, dan itu akan menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, terlebih khusus di Jemaat Pemimpin Makir Timur ini. Perlengkapi kami semua Tuhan untuk menjadi berkat. Walaupun kami masih anak-anak, kami menjadi anak-anak yang memancarkan terang kasih, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan memuji Tuhan lagi, tetap masih berdiri tentunya, dan kita angkat pujian. Lihat-lihat, aku datang mengetok pintu. Siapa mendengarkan suara? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku akan segera masuk. Kita akan kembali pujian ini pertama. Lihat, lihat, aku datang mengetok pintu. Siapa mendengarkan suara? Hai anak-anak lelaki, hai anak-anak perempuan, bila bukakan pintu aku akan segera masuk. Kita sambut dengan pujian Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah berkatku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, iman di gereja dan di mana Yesus mengasihi aku, Dia dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Baiklah adik-adik, pada saat ini kita akan masuk pada pembacaan Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Indri Mundung Kaporo, ahli media formasi, yang akan memimpin kita lewat anak Esther, dan nanti untuk anak Abraham akan dipimpin oleh Encik Irene Holung Montolalu SAK. Dan sebelum engkau serahkan kepada Encik-encik untuk memimpin kita dalam ibadah, dalam pembacaan Alkitab dan cerita Alkitab, kita akan menyanyi, dan nanti sebentar akan
didoakan juga oleh Cici. Tapi sebelum itu mari kita angkat pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, silakan duduk dulu. Nah, saat ini kita akan membaca dan dengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita siap berdoa, di tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Engkau berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami boleh berkonsentrasi untuk membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Engkau berkati hamba-Mu di pagi hari ini, beri dia kekuatan, kemampuan, agar dia boleh membawakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai kami Tuhan, biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami bawa hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saat ini kita akan membaca Alkitab dalam Perjanjian Lama. Semua sudah siapkan Alkitab toh? Kita baca Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Jadi kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Dan seperti biasa untuk pembacaan Alkitab ini kita akan langsung melihat lewat video yang sudah disediakan. Silakan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang sudah mendengar, melihat pembacaan Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayatnya 5 dengan judul Daud dan Yonatan. Nah, sebelum Cik lanjut lagi membaca cerita, Cik akan perlihatkan lagi gambar yang boleh adik-adik saksikan berikut ini. Adik-adik yang diberkati Tuhan, orang Sulia toh tadi ada beberapa gambar
bersahabat. Nah, orang dapat lihat tata tahu toh, dah senang-senang. Yang ada yang muka-muka semut, yang ada yang marah-marah. Nah, itu artinya orang lihat orang bersahabat. Nah, ada yang bermain sama-sama, ada yang memberikan hadiah, bahkan ada yang saling menguatkan saat ada yang di pertama ada bersedih, dia datang menghibur dan menguatkan. Nah, sama dengan orang toh, semua pasti adik-adik punya teman dekat, punya sahabat. Orang petamang di dekat rumah, di sebelah rumah, di muka rumah, ataupun orang petamang-tamang di sekolah, bahkan di sekolah minggu. Nah, saat ini orang akan mendengarkan percakapan sesuai dengan orang pembacaan tadi dalam kitab 1 Samuel 18. Orang akan dengarkan percakapan dari dua orang sahabat, yaitu Daud dan Yonatan. Shalom, selamat pagi Daud. Shalom kakak Yonatan, selamat pagi juga. Kamu memang berbakat sekali bermain musik, luar biasa. Saya selalu bermain musik jikalau saya di padang menjaga domba-domba saya. Tuhanlah yang memberi saya kemampuan bermain musik. Oleh karena itu, Allah kita layak dipuji dan dimuliakan. Wah, luar biasa Allah kita ya. Selain memberi kamu kemampuan bermain musik, Allah kita juga memberi kamu kekuatan dan keberanian melawan Goliat. Saya sendiri sangat heran dan takjub bagaimana seorang anak muda seperti kamu bisa menang melawan Goliat orang Filistin itu hanya dengan memakai tepel dan batu sungai. Goliat mati, jatuh tergeletak, dan orang Filistin lari ketakutan. Tapi kamu tetap seorang anak muda yang rendah hati dan tidak sombong. Ini semua karena Allah yang berperang bagi umat Israel. Saya dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Ya, betul. Allah kita sungguh hebat dan luar biasa. Kita bersyukur selalu kepadanya. Saya percaya bahwa Allah selalu melindungi kita waktu kita berperang melawan musuh. Oh saya punya beberapa hadiah buat kamu Daud. Ini adalah benda-benda kesayangan saya. Saya ingin kamu memakainya seperti saya juga memakainya. Kakak Yonatan, jangan repot-repot. Kakak terlalu baik buat saya. Selalu memberi barang-barang bagus dan hadiah buat saya. Kakak juga selalu menemani saya kalau saya lagi sedih. Tidak apa-apa Daud. Saya senang memberikan sesuatu buat kamu. Bukankah kita ini sahabat? Saya ingin kita menjadi sahabat yang saling mengasihi sepanjang masa. Daud, saya sangat mengasihi kamu seperti diriku sendiri. Saya mohon, janganlah kamu melupakan saya apapun yang terjadi pada diri kita nanti. Berjanjilah padaku Daud. Kita akan menjadi sahabat selamanya dan tidak akan saling melupakan. Saya sebenarnya malu karena saya ini cuma seorang gembala dan Kak Yonatan ada seorang raja yang hebat. Kakak terlalu baik buat saya, lalu menghargai dan mengasihi saya. Saya tidak akan melupakan segala kebaikan kakak. Saya berjanji tidak akan melupakan engkau, Kakak Yonatan, sampai kapanpun dan apapun yang terjadi. Engkau adalah sahabatku sepanjang masa. Jangan berkata begitu Daud. Kita adalah dua sahabat walaupun kita banyak perbedaan. Walaupun kamu masih jauh lebih muda dari saya, kamu tampak dewasa dan imanmu kepada Tuhan sangat luar biasa. Terimalah ini hadiah dari saya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang sedengar tuh tadi percakapan dari tokoh Alkitab yang orang sudah baca dalam kitab 1 Samuel 18 tadi, yaitu Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tentunya orang bertanya-tanya, kenapa ini Daud dan Yonatan di tengah-tengah dorang perbedaan yang ada, dorang boleh bersahabat, boleh menjadi teman dekat. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, orang tahu bersama Yonatan ini anak seorang raja, Raja Saul. Nah, berarti Yonatan tinggal di istana, anak raja. Sedangkan Daud dia
hanya anak seorang gembala. Dia pekerjaan menggembalakan domba. Jadi jauh sekali dari perbedaan. Dan juga ini Daud masih muda, umurnya sekitar 20 tahun. Sedangkan ini Yonatan sudah jauh lebih tua dari Daud, sekitar 50 tahun. Jadi cukup jauh perbedaan umur mereka. Dan juga satu hal tetap yang sama, Daud mengandalkan Tuhan dalam setiap dia melakukan pekerjaannya. Dia juga sangat dikagumi oleh Yonatan karena dia mengalahkan Goliat, sehingga ini bangsa Israel memenangi perlawanan dengan bangsa Filistin. Nah, Daud juga sangat mengasihi Yonatan karena Yonatan juga baik kepada Daud. Meskipun Yonatan anak raja Daud, ada anak raja Saul tinggal di istana, tapi dia tidak malu untuk berteman bersahabat dengan Daud yang hanya seorang gembala. Dan juga orang bisa dengar tadi percakapan, Yonatan memberikan benda-benda kesayangannya kepada Daud. Ada pedang, baju tempur. Yonatan juga memberikan DP ikat pinggang. Pokoknya DP barang-barang kesukaan, barang-barang kesayangan yang dia pergunakan melawan dalam berperang. Nah, ini sebagai ikatan persahabatan mereka agar Daud tidak meninggalkan dia. Apapun yang terjadi, mereka tetap sama-sama menjadi sahabat dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita dapat dari percakapan yang torang dengar tadi, bahkan pembacaan Alkitab yang torang sudah baca tadi? Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, tentunya torang semua pasti punya sahabat, punya teman dekat. Dan tetapi torang persahabatan dan pertemanan ini dia bisa berubah. Berubah karena misalnya torang pindah rumah atau pindah sekolah. Kalau pindah rumah tentu torang sejenak mungkin sehari-hari mau baku dapa. Walaupun ada alat komunikasi, ada handphone, tetapi torang mau bertatap muka so jadi terbatas. Dan kalaupun torang misalnya juga pindah sekolah, tetap torang yang akan baku dapat terus. Serta baku pindah tempat, torang akan dapat juga teman yang baru di tempat yang baru. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, ada satu sahabat yang tidak akan pernah melupakan patorang, yang akan meninggalkan patorang, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia. Torang bisa berbicara, mengeluarkan torang pe keinginan, mau curhat ke Tuhan Yesus dalam torang mau berdoa toh. Walaupun torang tidak melihat Tuhan Yesus secara langsung, tapi dengan iman percaya kita torang bisa tahu bahwa apa yang torang inginkan, apa yang torang keluhkan bisa torang komunikasikan, bicara langsung dengan Tuhan lewat doa. Dan torang bisa mengenal Tuhan Yesus kalau torang rajin baca Alkitab. Karena dalam Alkitab torang bisa mengetahui kehidupan Tuhan Yesus. Jadi torang bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, dengan demikian torang bisa lebih mengenal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga sudah memberikan hadiah bagi kita, toh? Dengan darahnya dia telah mati di kayu salib untuk menebus orang semua dari torang pedosa, sehingga torang bisa hidup kekal selamanya. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, tentunya torang juga sebagai anak-anak Tuhan harus sama seperti Tuhan Yesus. Torang harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Torang pe mama, torang pe papa, torang pe ade, om, tante, oma, opa, bahkan seluruh orang-orang yang torang temui dalam torang pe kehidupan. Nah, torang juga harus menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Dan biasanya torang kalau ada ulang tahun atau ada yang berbahagia, torang pasti memberikan hadiah. Nah, torang juga dituntut bukan hanya di saat berbahagia, di saat senang torang memberikan hadiah, torang berbagi kasih, tetapi torang juga harus saling menguatkan. Di saat torang pe sahabat, torang pe teman, torang pe saudara dalam kesusahan, dalam kesedihan, ataupun apapun yang mereka alami, torang harus
harus saling berbagi dan menguatkan. Karena sahabat yang baik sama seperti Tuhan Yesus, Dia selalu mengasihi kita di mana saja kita berada dalam keadaan apapun kita. Jadi kita membalas kasih Tuhan dengan kita mengasihi teman, sahabat, orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita, yang dalam keadaan senang, terlebih dalam keadaan susah dan sedih. Orang harus menjadi sahabat yang saling menguatkan. Demikian cerita Enci di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Nah, adik-adik, pada saat ini Tora akan menghafal ayat Alkitab. Dan ayat hafalan kita di saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel 18 ayatnya yang ketiga. Semua ambil Alkitab, orang lihat dalam 1 Samuel 18 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sekali lagi kita baca dari alamatnya. 1 Samuel 18 ayatnya yang ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Satu kali lagi, 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat 3. Demikianlah ayat hafalan kita dalam hari Minggu ini. Adik-adik, Enci undang kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata roti dan mentega. Baiklah adik-adik, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dan nanti persembahan akan dijemput oleh Komisi Pelayanan Anak Jemaat Kelimutan Anak Timur. Dan sementara persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian Mas Perak Ku Tak Punya. Mas perak ku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji
pada saat ini kita akan berdoa penutup yang nantinya akan dipimpin oleh Encik Irene Holum Montolalu SEAK. Dan sebelum Encik Ineng menuntut kita dalam doa penutup, kita angkat pujian Tuhanku Satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita konsentrasi untuk terang boleh mau doa penutup, doa umum, dan semua dengan sikap doa, cuci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat anugerah yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kasih dan setiamu masih menjadi bagian kehidupan kami. Bahkan di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, Kau boleh berkati kami, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, bahkan orang tua yang ada di Jemaat Gemi Betania Makerere Timur. Kami boleh beribadah lewat persekutuan ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Makerere Timur. Bapa dalam surga, terima kasih dan biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan, dan semuanya kami serahkan, kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, tadi juga kami sudah mendengarkan cerita Alkitab. Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, beri kekuatan bagi kami semua Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, kami boleh dimampukan untuk boleh mengerti, bahkan kami boleh melaksanakan, mempraktekkan apa yang sudah kami dengarkan tadi lewat pembacaan Alkitab dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Berkati kami Tuhan, apa yang kami dengarkan tadi kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi sahabat yang baik, kami boleh saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan hanya bagi sahabat kami Tuhan, tapi juga bagi keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang ada di dekat kami. Kami boleh menjadi saluran berkat bagi mereka, kami boleh mengasihi mereka dalam keadaan apapun, dalam bentuk perbedaan apapun yang ada, kami selalu dan terus mengasihi mereka. Bapa dalam surga, berkati semua anak-anak sekolah minggu yang boleh beribadah di pagi hari ini Tuhan. Kami masih dalam masa pertumbuhan, Kau memberkati masa pertumbuhan kami Tuhan, beri kami sehat dan kuat, kami boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga pendidikan kami, sekolah kami ya Tuhan, beri kami kesehatan kepintaran, kami boleh terus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, sehingga apa yang menjadi rencana cita-cita kami semuanya boleh terlaksana, tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua kami, mama papa, oma opa yang selalu mendukung kami, yang selalu membimbing bahkan membiayai kehidupan kami. Berkati mereka semua Tuhan, beri sehat dan kuat. Mereka boleh terus melayani kami, membimbing, membiayai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang menjadi cita-cita harapan orang tua kami boleh tercapai. Itu semua karena berkat dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Makerere Timur, kami yang sudah bertugas di pagi hari ini, Engkau berkati kami semua Tuhan. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami boleh terus diberi sehat dan kuat, sukacita dalam kami melayani anak-anak sekolah minggu di Jemaat Gemi Betania Makerere Timur. Berkati pekerjaan kami, pelayanan kami ya Tuhan. Semua kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Berkati Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gembala Betania Makassar Timur Tuhan, berkati mulai dari Ketua, Cipenatua dan Beraholo STH, bahkan kami semua guru-guru sekolah minggu yang ada, apa yang menjadi rencana program kami tetap terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, berkati juga bagi Jemaat Gembala Betania Makassar Timur, mulai dari Ketua Badan Pekerja, Ibu Pendeta Leonora Pardede Gontung STH, seluruh pelayan khusus yang ada, komisi-komisi yang ada, komisi kerja, komisi BIPRA, bahkan BPPJ, Kostor, pegawai gereja, semua perangkat pelayanan yang ada diberkati oleh Tuhan. Sukacita melayani selalu menjadi bagian kehidupan kami boleh terus melayani Tuhan di mana saja kami pergi dan berada, dan boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kehidupan kami mau hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami alami Tuhan, permasalahan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan bagi kami lewat pandemi corona yang masih ada sampai saat ini, Engkau mau berkati kami Tuhan. Engkau mau selalu berikan kekuatan, kemampuan. Kami boleh melaksanakan apa yang menjadi aturan dari pemerintah agar kami terhindar dari virus corona ini. Engkau mau berikan kami kemampuan Tuhan, terutama juga bagi para medis, dokter, perawat yang selalu dan setia untuk menangani bagi pasien yang sudah terjangkit virus corona ini. Kau beri mereka kekuatan kesehatan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi tugas pekerjaan mereka boleh laksanakan dengan baik, bahkan mereka boleh mengobati pasien yang sudah terjangkit. Bapa dalam surga, berikan kesehatan dan kekuatan bagi pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai di lingkungan 3 Makassar Timur. Kau berkati pemerintah kami Tuhan. Biarlah setiap program yang sudah mereka programkan, semua yang boleh terlaksana dengan baik karena ada campur tangan dan kerjasama dari masyarakat. Bapa dalam surga, semuanya kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Biarlah kami boleh terus diberi sehat dan kuat Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa dalam surga, persembahan yang sudah kami berikan diberkati oleh Tuhan, biarlah itu boleh terpakai untuk menopang pelayanan-Mu di Jemaat Gembala Betania Makassar Timur, terlebih di Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gembala Betania Makassar Timur. Bapa dalam surga, mohon ampun untuk setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Biarlah kami boleh dibaharui oleh Tuhan untuk boleh lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, keseluruhan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gembala Betania Makassar Timur, guru-guru sekolah minggu yang ada, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini mari kami bersyukur, dan ampunilah kami segala kami, dan mengampuni dosa-dosa kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena ada kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu ini. Untuk itu, undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian Mars Anak Sekolah Minggu Gemim. Sekolah minggu, gereja masih Injili dinasa. Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Anak sekolah minggu, gereja masih Injili dinasa. Penuh semangat, setia dan kuat
kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dengan sikap berdoa kita angkat pujian Bapa terima kasih. Ya, demikianlah ibadah anak sekolah minggu Jemaat Pemimpin TNI Makassar Timur di hari Minggu ini, dan kiranya apa yang kita lakukan pada saat ini, kita mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, semuanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya himbauan dari komisi dan engkau pribadi untuk kita semua sebagai anak sekolah minggu dalam menghadapi pandemi, tentunya kita harus menjaga jarak kita tetap, kita harus memakai masker, rajin cuci tangan, dan ada yang terlebih penting, yaitu kita rajin berdoa kepada Tuhan dan membaca Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan semangat dalam menghadapi kehidupan kita di masa anak-anak ini, dan selamat hari Minggu. Shalom. Damai di hati,